PAM TV 21 channel. Jangan lupa subscribe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rutinitas Pala Perpo yang kula muliakan dan semoga selalu dimuliakan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu diberi sehat, semoga diberi panjang umur, paringi rezeki ingkang kathah barokah, usahanipun tambah maju, dan diparingi dilindungi saking segala penyakit, dilindungi saking bahaya, dan semoga diberi kelancaran segala apapun, dimudahkan urusanipun, dan semoga diberi keluarga sakinah mawaddah warahmah, diberi keturunan sholih sholihah, diberi tambah keimanan dan ketakwaan, dan semoga diberi aman, selamat, bahagia di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Malam niki pengajiannya menerangkan keistimewaannya manusia. Di dalam surat Al-Isra ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Al-ayah. Walaqad karramna, dan sesungguhnya kata Allah, kami memuliakan anak-anak Adam, memuliakan keturunan Adam. Dimuliakannya berbagai macam oleh Allah Subhanahu wa taala, bi husni surati wal mijazil abdal wa idalil qomah wa tamziz bil aqli. Tafsirane, Allah memberi kemuliaan terhadap anak Adam, diberi bagus rupa, diberi ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang sedang, diberi pinter akal, jadi bisa berpikir, bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek, mana yang hak, mana yang batil. Dan Allah berikan kepahaman dalam mengucapkan ataupun dalam berbicara, bisa dipaham. Itu keistimewaan manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lain-lain. Masih banyak ciptaan Allah yang paling utama adalah manusia, dibandingkan malaikat, dibandingkan jin dan lain-lainnya, apalagi hewan. Manusia diberi akal, manusia diberi nafsu, sama jin juga diberi akal, diberi nafsu. Malaikat cuma diberi akal, tidak diberi nafsu. Makanya kalau malaikat itu yang ibadahnya baca sholawat terus, baca tasbih terus sampai kiamat, baca zikiran lainnya ya begitu. Yang ruku terus, yang sujud terus, nggak berhenti. Itu malaikat. Rasulullah ini mengambil contoh sholat.
di waktu Isra Mi'raj itu, di waktu Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Aras, yaitu contoh-contoh sholatnya ngambilnya dari malaikat. Ada malaikat yang lagi berdiri, ada malaikat yang lagi takbir, ada malaikat yang lagi ruku, ada malaikat yang lagi i'tidal, lihat malaikat lagi sujud, lihat malaikat lagi salam. Nah, itu diambil oleh Rasulullah untuk caranya sholat. Makanya di dalam Al-Quran tidak ada cara-cara yang semacam begitu. Waktu-waktu sholat saja, ada maghrib, ada isya, ada subuh, itu tidak ada. Adanya di hadis. Cara rukun tidak ada juga, tidak adanya di fikih, ijma dan qiyas. Nah, makanya Allah memberi kemuliaan terhadap anak turunnya Nabi Adam, yaitu berbagai macam kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amalnahum fil barri wal bahri. Allah memuat kami itu Allah. Wa amalna, insun Allah memuat keturunan Adam, anak-anak Adam. Ada yang di darat, ada yang di lautan. Ya, di lautan artinya ada yang terus di lautan aja. Orang belayar itu kadang-kadang di laut, di kapal. Berbulan-bulan di laut aja. Kapal mencari ikan, kapal membawa minyak, kapal dan lain sebagainya. Kapal laut. Warzaqnakum minat thayyibati. Dan kami Allah memberi rezeki pada mereka, anak-anak Adam atau keturunan Adam, minat thayyibati, memberi rezeki yang baik, yang enak-enak, yang bagus. Wa faddalnakum ala katsirin mimman khalaqnakum tafdila. Dan Allah memberi keutamaan. Wa faddalna, kami memberi keutamaan terhadap mereka anak Adam dengan keutamaan yang sempurna, yang banyak atas ciptaannya atau makhluknya, manusia semua, bahkan bukan manusia saja, jin, semua ciptaan, hewan, itu semua diberi oleh Allah rezeki. Namun yang lebih diberi kesempurnaan adalah keturunan Nabi Adam. Ruya anna Amr bin Ka'b wa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma dakhala 'ala Nabi alaihi salatu wasalam faqala ya Rasulullah man a'lamun nasi. Ada cerita bahwa Amr bin Ka'ab dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma dakhala 'ala Nabi, soal di Kanjeng Nabi, tujuannya takon. Amr bin Ka'ab dan Abu Hurairah takon datang Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, man a'lamun nas. Wahai Rasul, siapa manusia yang paling ngerti, yang paling tahu? Qala, Rasulullah jawab, al-aqil, wong sing paling ngerti adalah orang yang mempunyai akal.
Qala man a'badun nasi. Bertanya lagi Amr bin Ka'ab dan Abu Hurairah, man a'badun nasi, orang yang paling dianggap ibadah atau manusia yang paling dianggap dia ibadah siapa ya Rasul? Ya Rasulullah, al-aqilu. Rasulullah menjawab, orang yang dianggap paling ibadah adalah orang yang mempunyai akal. Bertanya lagi berdua itu, man abdulun nasi, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling atau manusia yang paling utama? Jawab Rasulullah, al-aqilu, orang yang paling utama, orang yang paling istimewa di antara manusia atau manusia yang paling istimewa adalah orang yang mempunyai akal. Likulli syai'in alatun wa alatul mu'mini al-aqlu. Setiap sesuatu atau setiap perkara itu mempunyai alat. Apa be mesti ana alatnya? Alatnya wong mukmin yaitu akal. Jadi wong mukmin bisa nih hati bersih, bisa takut kepada Allah dan berpikir segala hal itu karena diberi akal oleh Allah. Artinya akal yang sempurna. Wa likulli qaumin ra'in wa ra'il mu'mini al-aqlu. Dan setiap kaum itu pasti mempunyai pemimpin atau ada pemimpinnya. Dan pemimpinnya orang yang beriman al-aqlu. Pemimpinnya orang yang beriman itu adalah akal. Makanya akal itu luar biasa. Kalau kita berpikir bisa menghasilkan yang terbaik, bisa jadi ibadah 70 tahun ibadah sunnah, karena segala-gala itu dari akal. Walikulli qaumin ghayatun wa ghayatul ibadati al-aql. Setiap kaum itu mempunyai sempurna, dan kesempurnaannya ibadah itu dengan akal juga atau akal juga. Tanpa dengan akal ibadah tidak akan sempurna. Hayatul qulub an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat al-aqlu asyratu ajza'in. Kata Siti Aisyah, istrinya Rasulullah yang paling cerdas, yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu Siti Aisyah, anaknya sahabat Abu Bakar. Al-aqlu asyratu ajza'in. Akal mempunyai 10 bagian atau 10 juz. Khamsatun minha zahiratun wa khamsatun minha batinatun. Akal mempunyai 10 juz, yang 5 itu zahir, yang 5 lagi batin. Amma zahiratu fa awwaluha as-sumtu kama qala alaihi salatu wassalam man somata najah. Akal yang dari segi zahir, pertama sumtu. As-sumtu itu diam, dari pendiam. Seperti sabda Rasulullah SAW, man somata najah. Barang siapa yang diam selamat. Wong akeh menenge niku ora gampang akeh omongnya, iku sama. Ora gampang preset.
Wong akeh kepleset itu karena akeh ngomongnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, man kasuro kalamuhu kasuro saktu. Barang siapa yang banyak berbicara, akeh ngomongnya kasuro saktu, maka otomatis akeh kepleset. Pertama, yang kedua. Jadi yang pertama, akal yang segi dohir yaitu diam. Jadi orang banyak akal biasanya, makanya ada kata banyak kerja, sedikit bicara. Nah itu. Jadi berpikir, bakal terampil itu akan berpikir ya, tapi jangan banyak ngomong. Kalau banyak ngomong, kadang-kadang akalnya bisa mentok. Tapi wong diam itu sebenarnya akalnya paling banyak. Man kasuro kalamu kasuro saktu. Barang siapa yang banyak bicaranya maka banyak keplesetnya. Wasani al ilmu. Yang kedua, akal segi zahir. Yang keduanya ilmu. Ilmu itu peduli. Artinya terhadap orang lain itu memperhatikan dengan kasih sayang. Yang ketiga, wasalisu at-tawadhu, rendah hati. Tawadhu. Jadi segala-gala itu merasa orang rendah hati itu rata-rata takut salah, takut kepada Allah, sehingga tawadhu, rendah hati. Rendah hati dengan rendah diri itu beda. Kalau rendah hati itu karena akal sehat, karena hati bersih, itu rendah hati. Orangnya umpama orang alim karena akhlaknya tinggi, jadi merasa dirinya itu takut kepada Allah. Kalau ngomong merasakan dia alim, akhirnya merasa bodoh. Orang banyak duit, tapi kayak orang nggak punya duit, biasa-biasa saja. Itu tawadhu namanya, rendah hati, biasa-biasa saja. Jadi nggak kelihatan. Kan ada orang alim ditampilkan kealimannya, sopannya landung, jubahnya gonta-ganti, udeng-udengnya ya gede. Nah, itu biasa kalau gitu. Ada yang begitu, itu terlalu dipamerkan. Atau orang kaya biasanya mobilnya gonta-ganti, motornya gonta-ganti, pakaiannya keren terus. Nah, itu nggak tawadhu namanya. Nah, disertai dengan karena tawadhu, rendah hati, akhirnya biasa-biasa saja. Padahal duit banyak, tapi pakaian biasa-biasa saja. Segala-galanya serba biasa-biasa saja. Ini tawadhu namanya, rendah hati. Beda kalau rendah hati. Kalau rendah diri itu kan orang yang menghinakan diri. Nah, ini rendah diri. Kama qala alaihi salatu wassalam, man tawadhu'a rafa'allahu wa man takabbara wada'allahu. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang rendah hati, tawadhu, rafa'allahu, maka Allah akan mengangkat segala-galanya. Derajatnya diangkat terus oleh Allah orang rendah hati. Jadi kalau dunia, ya terus dunianya muncul terus baik oleh Allah. Orang alim juga begitu, tambah terus kealimannya, kesolehannya, karena tawadhu. Sebaliknya, wa man takabbara wa da'allahu, dan barang siapa yang takabur, sombong, nah itu maka Allah akan merendahkan. Jadi akhirnya walaupun diperlihat-perlihatkan juga tetap orang itu bukannya, apalagi orangnya cuma hanya banyak duit atau cuma hanya alim, tapi cuma dipamer-pamerkan doang,
kealimannya nggak bisa untuk memberi manfaat terhadap orang banyak, atau karena banyak duitnya, banyak hartanya, tapi cuma pamer-pamerkan diri, tidak jadi orang yang dermawan, itu namanya takabur. Nah, itu direndahkan oleh Allah. Nah, biasanya tetap itu kesulitan dan susahnya sama, baik itu orang alim, baik itu orang kaya, sama gitu. Jadi, karena tidak mempunyai sifat tawadhu, menyombongkan diri, tetap merasa susahnya, merasa gelisahnya. Beda dengan orang yang tawadhu. Kalau orang tawadhu diangkat terus derajatnya itu, kenal terus. Orang kaya yang tawadhu sama juga begitu, derajatnya diangkat terus, kenangannya diraih terus. Warabi'u, yang keempat, akal segi zahir. Al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Perintah dengan sesuatu yang baik atau perintah kebaikan, dan juga melarang atau mencegah dari kemungkaran. Ini termasuk orang yang mempunyai akal secara zahir. Wal khamisu al-amalus shalih. Yang kelima, terakhir, dari segi akal, segi zahir, akal segi zahir yang kelima, al-amalus shalih, yaitu amal soleh, jadi perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik ini termasuk akal, otak yang secara zahir. Wa amal batinatu. Nah, sekarang tinggal akal yang segi batin. Fa awwaluha tafakkur. Pertama yaitu tafakkur. Tafakkur tersebutnya, kehitungnya itu akal yang segi batin. Ya, tidak bisa dilihat sih soalnya. Namanya tafakkur, sama kayak di hati, berpikir, makanya nilainya luar biasa kalau tafakkur. Yang kedua, al-ibratu. Yang keduanya itu bisa diambil contoh. Jadi bisa buat contoh, bisa buat figur dirinya itu. Jadi segala-gala itu lewat tingkah laku ini sehari-harinya itu bisa diambil buat contoh. Nah, itu contohnya orang itu bagus, orangnya tawadhu, orangnya baik, orangnya ahli ibadah, orangnya itu, tapi enggak diperlihatkan, namun secara pergaulan itu baik segala-galanya. Nah, itu dia bisa buat ibrah. Yang ketiga, akal segi batin, isti'dhamuz dzunub, merasa dirinya itu banyak dosanya atau besar dosanya. Jadi merasa walaupun tetap ahli ibadah, ahli zikir, istiqomah, tapi merasa dosanya besar, merasa punya banyak dosa. Dan ada orang yang sudah ahli zikir, sudah banyak ilmu, merasa dia nggak punya dosa. Ini yang paling berbahaya. Jadi masih mending kita ini mengaku banyak dosa tapi terus istiqomah. Nah, kalau orang yang selalu merasa banyak dosa, ini tergolong mempunyai akal secara batin. Yang keempat, akal secara batin, al-khawfu minallahi ta'ala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana tempat? Di mana tempat? Waktu kapan saja, lagi sendiri, lagi bareng-bareng, lagi tempat rame-rame, tetap merasa takut kepada Allah. Nah, ini orang yang mempunyai akal secara batin yang keempat.
Yang kelima terakhir, wal khamisu tahqirun nafsi wa tadliluha. Merasa inah dirinya ini, jadi tidak merasa paling hebat, tidak merasa dirinya itu orang yang sebuah komputer. Terus merendahkan diri. Nah, itu termasuk orang yang mempunyai akal secara batin. Jadi menghinakan diri. Jadi kalau menghinakan diri, takut terhadap Allah, kita mau menjelekkan orang lain, itu merasa takut. Mau menghina orang lain, mau meremehkan orang lain, takut. Karena rasa dirinya indah. Kebanyakan kan orang merasa dirinya hebat, nanti akhirnya menyepelekan orang lain. Nah ini kalau orang yang menghinakan diri berarti punya akal secara batin, akal yang luar biasa. Ini nomor 5. Dan merendahkan diri, dirinya paling rendah. Jadi merasa walaupun umpama orang alim, dia kealiman pura-pura tidak alim, jadi kayak orang bodoh. Orang kaya walaupun kaya tapi biasa-biasa saja, merasa dirinya rendah. Jadi akhirnya dia jangankan mau menghina orang lain, jangankan mau menyepelekan orang lain, ya karena merasa dirinya hina, merasa naik, akhirnya orang tersebut tergolong orang yang mempunyai akal secara batin. Nah ini ibadah-ibadah yang istimewa yang sudah termasuk atau tergolong dalam firman Allah, walaqad karramna bani Adam. Manusia atau anak turun Nabi Adam ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena akalnya yang luar biasa. Yang sudah tadi dijelaskan tentang akal secara dohir dan secara batin. Mungkin semantan pengajian malam ini maka Kang Bade bertanya tentang ini pengajian malam ini, bebas tanyain apa mau.